Oke guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas tentang Pilpres 2024. Siapa kandidat yang paling cocok untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan dimulai dari tahun 2024. Dan seperti yang kita ketahui ada beberapa nama yang sudah mengemuka yang digadang-gadang akan menjadi capres pada 2024 seperti Anies Baswedan, Prabowo, AHY, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan mungkin masih akan bertambah nama-nama yang lain. Bahkan Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres dari Nasdem, saudaraku. Ya, nah, betapa pentingnya sosok pemimpin di sebuah bangsa. Ya, kalau kita baca di Alkitab, ketika Tuhan akan melakukan sesuatu atau melawat sebuah bangsa atau memulihkan sebuah negeri, hal pertama yang Tuhan lakukan itu adalah mencari sosok pemimpin untuk mengeksekusi maksud Tuhan itu. Sebagai contoh misalnya umat Israel ketika di Mesir. Ketika orang Israel menderita karena disuruh kerja paksa, diperbudak oleh Mesir, kemudian mereka berseru-seru dan meminta pertolongan. Kemudian Tuhan mendengar seruan mereka itu. Hal pertama yang Tuhan lakukan adalah mencari seorang pemimpin untuk menyelamatkan mereka. Dan Tuhan menemukan Musa. Jadi sosok pemimpin itu penting ya, untuk mewujudkan apa yang Tuhan mau atas sebuah bangsa. Karena hal pertama yang Tuhan lakukan ketika dia ingin melawat, memulihkan, menolong sebuah bangsa ya adalah mencari seorang pemimpin. Ya. Nah, kita pun setiap per 5 tahun kita mengeluarkan cost yang besar untuk mencari seorang pemimpin, dan kadang-kadang kita kecewa karena tidak sesuai harapan, kadang-kadang sesuai harapan dan kita bergembira. Artinya memang tidak mudah menemukan pemimpin yang sesuai dengan harapan. Nah, menurut Alkitab ada beberapa kriteria ya seorang pemimpin yang layak kita garis bawahi ya, yang seharusnya dan kita doakan supaya ada di sosok capres-capres ya 2024 sehingga kita bisa memilih juga dengan tepat ya. Nah, di dalam kitab Keluaran ya, ketika Musa dalam perjalanan memimpin umat Israel menuju Kanaan, ya, di situ dikatakan bahwa dia memimpin seorang diri, memutuskan perkara seorang diri, melakukan segala sesuatu seorang diri, ya, terhadap umat yang begitu banyak. Sampai suatu hari dia dikunjungi oleh mertuanya yang bernama Yitro, dan dia melihat Musa melakukan segala sesuatu sendiri sehingga dia kelelahan, dan umat juga tidak terpuaskan karena hanya dilakukan oleh Musa seorang diri. Kemudian Yitro menyarankan supaya Musa mencari calon-calon pemimpin untuk meringankan beban dia. Carilah supaya ada pemimpin 10, pemimpin 100, pemimpin 1000, ya, dan seterusnya. Ya, tetapi ada kriterianya. Ya, seperti yang tertulis dalam Keluaran 18 ayat 20 sampai 21. Di situ dikatakan, kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ya, jadi pilih orang-orangnya, kasih tahu job desk-nya apa, biar mereka lakukan. Lalu di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap. Jadi kriteria pertama cakap dan takut akan Allah. Ya, cakap, takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10. Ya, jadi cari orangnya. Ya, kemudian kriterianya adalah cakap, takut akan Allah, orang-orang dapat dipercaya, benci suap, anti korupsi, ya. Kemudian kasih tahu job desk-nya, dan kemudian biarlah mereka bekerja. Ya, saudaraku. Jadi itu sebenarnya kriteria pemimpin. Ya, cakap, takut akan Allah, jujur, dapat dipercaya, benci suap. Itulah yang dibutuhkan oleh sebuah bangsa. Dia harus menjadi contoh model
teladan berjalan di depan, kemudian diikuti oleh rakyatnya. Ya, nah kemudian juga Tuhan juga sebenarnya pasti dong ya menginginkan pemimpin yang sesuai kriterianya, ya, yaitu orang yang berintegritas. Ya, di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 8, Allah begitu bangga terhadap Ayub sampai dia promosikan Ayub di depan iblis. Ya, Allah berkata, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Tuhan tuh sangat interest sama orang atau pemimpin yang jujur, yang saleh. Saleh itu harus dimanifestasikan dalam jujur ya. Kalau ini pemimpin, kalau konteksnya pemimpin, maka kesalehan itu harus dimanifestasikan dalam jujur, kejujurannya dalam memimpin, transparan, anti korupsi. Ya, jadi teladan model. Ya, kemudian Yesus adalah pemimpin yang sejati. Dialah yang memanifestasikan bagaimana menjadi pemimpin yang sejati, yang berkorban, bahkan dia mengorbankan nyawanya demi kesejahteraan, keselamatan, pengampunan dosa, kebaikan orang lain. Ya, dan orang-orang mengakuinya pada waktu itu. Di dalam Markus 12 ayat 14, orang-orang datang dan berkata, orang-orang itu datang dan berkata kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran." Jadi Yesus sebagai pemimpinnya memanifestasikan leadershipnya itu dengan jujur, takut akan Allah. Takut akan Allahnya itu dimanifestasikan dalam kejujuran, tidak mencari muka, sehingga dia tidak harus takut kepada siapapun. Ya, yang dia lakukan adalah menyelamatkan atau menolong nasib banyak orang. Ya, dan Yesus adalah pemimpin yang sejati, yang layak untuk kita contoh, saudaraku. Oleh karena itu, menghadapi Pilpres 2024, kita berdoa supaya kriteria-kriteria tadi yang ada di Alkitab ini, saudaraku, ya, biarlah kita memilih berdasarkan kriteria itu, dan kita doakan supaya mereka yang nama-nama tadi yang sudah ingin atau mencalonkan diri kelak nanti jadi capres, supaya mereka membangun prinsip-prinsip atau kualitas seorang pemimpin itu dalam hidup mereka. Ya, karena ketika Tuhan ingin melawat Indonesia, dia mencari dan dia membutuhkan seorang pemimpin untuk mengeksekusi tujuannya atas bangsa ini, tetapi seorang pemimpin yang harus sesuai kriterianya. Ini doa kita untuk 2024. God bless.